Nah, sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju wisata mangrove Wonorejo. Ikutin kita yuk. Cus! Nah, sekarang kita ada di luar angkasa. Mari kita zoom. Zoom lagi, zoom lagi, zoom lagi. Ya, nah, lokasi kawasan mangrove Wonorejo itu berada di Jalan Raya Wonorejo nomor 1, Desa Wonorejo, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya Timur, Surabaya. Luas dari lokasi kawasan ekowisata kurang lebih sekitar 800 hektar yang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Surabaya. Fasilitas yang ada di kawasan wisata mangrove Wonorejo ini antara lain ada toilet pastinya, tempat parkir yang luas, gazebo, musola, jogging track, dan tempat-tempat beli-beli jajan-jajanan gitu. Nah, untuk masuk kawasan wisata mangrove ini sendiri tidak dipungut biaya apapun. Anda hanya cukup membayar parkir untuk motor Rp2.000 dan untuk biaya mobilnya Rp5.000. Sedangkan jika kalian ingin mengelilingi wisata mangrove menggunakan perahu, kalian harus membayar Rp25.000 untuk orang dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Sedangkan jam operasional untuk wisata mangrove ini mereka biasanya buka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore pada hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk di akhir pekan, bukanya tetap jam 8 pagi tapi tutupnya lebih sore, yaitu jam 5 sore. Jadi guys, kita habis ini mau naik perahu yang ini buat keliling ke sungai ini, dari sungai ini sampai ke muara nanti. Ikutin kita terus ya. Untuk kegiatan survei kita hari ini, kita langsung menyewa satu perahu untuk kita gunakan selama seharian penuh. Nah, untuk biaya sewa satu perahu ini sendiri, kami merogoh kocek sebesar Rp500.000. Mas pang 5. Ekosistem mangrove Wonorejo sudah ada sejak tahun 2005. Dulu, kawasan ini merupakan tambak yang dirawat oleh masyarakat sekitar Wonorejo. Nah, kemudian pada tahun 2007, tempat ini disahkan menjadi kawasan konservasi oleh pemerintah Kota Surabaya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007. Sejak saat itu, para aktivis lingkungan dan para pakar peneliti melakukan berbagai penelitian mereka terkait mangrove yang ada di sini. Setelah itu, pada tanggal 1 Juli 2009, kawasan mangrove Wonorejo diresmikan menjadi kawasan ekowisata oleh Wali Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Dr. Andes Bambang Deha. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007, ekosistem mangrove yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi di kawasan Pantai Timur Surabaya, yaitu seluas 2.500 hektar. Dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, sebaran mangrove di kawasan mangrove Wonorejo pada tahun 2011 yaitu seluas 417 hektar. Kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 491 hektar. Akan tetapi pada tahun 2015 terjadi pengurangan luas wilayah mangrove akibat alih fungsi lahan menjadi hunian sehingga luasnya menjadi 440 hektar. Setiap tahun itu kurangnya apa pertamanya abrasi
ada di sekolah pun juga kita melakukan penanaman. Oh, jadi Saya melakukan penanaman terus karena pohon mangrove ini beda dengan tanaman yang lain, dia semakin rapat semakin bagus. Kalau untuk tumbuhan yang lain kan semakin rapat kan dia tumbuhnya tidak bisa maksimal. Tapi mangrove ini semakin rapat semakin bagus. bisa semakin bisa menahan kayak abrasi ataupun malah sedimentasinya. Ya, cuman kalau abrasinya dia mempunyai akar nafas yang dari dalam menjulang ke atas itu untuk mengikat atau memadatkan tanah sekitar. Jadi tanah kalau sama tidak ada akar nafas itu tanahnya gembur. Tapi Kalau ada rhizophoranya ya. iya, kalau rhizophora kan dia hanya menancapkan aja, tapi dia kuat untuk terjangan ombak. Tapi kalau abrasinya dia punya akar nafas yang menjulang ke tanah kayak gitu. Nah itu akarnya abrasinya yang dari bawah ke atas itu. Bentuknya sama kayak modelnya akarnya Soneratia ya? Sama. Bedanya apa Pak di antara akarnya Soneratia sama akarnya Avicenna? Kalau akar Soneratia dia lebih cenderung ke besar ya, dan lebih ke keras. Kalau Avicenna ini kan dulunya kan dibuat olahan. Kok tahu ya kok? Bawahnya kok untuk bulu tangkis. Nah bawahnya kan kayunya itu kan Avicenna. Tapi sekarang nggak boleh karena itu nggak boleh ditebangi. Karena kalau dijual kan otomatis dia mati, otomatis tanah yang sekeliling tadi akan berkurang. Jadi kalau misalnya emang mau kayak bagusnya ya Pak, kalau misalnya penanaman tuh harusnya lebih imbang ya Pak. Jadi ada yang Avicennia sama yang Rhizophora juga. Jadi tanahnya ketahan sama padat juga gitu. Untuk saat ini kami penanamannya Rhizophora dikarenakan Avicennia itu tumbuhnya gampang. Jadi lebih fokus ke penanaman Fokus ke Rhizophoranya Rhizophora. gitu. Oh. Tapi kalau di daerah abrasi gitu Rhizophoranya gampang tumbuh apa mungkin ada kesulitan gitu dari kita, dari pihaknya Bapak dan yang lainnya? Kalau Rhizophora itu tumbuhnya memang sulit karena satu dia sudah kena abrasi, sudah menjadi salah satu faktor penyebab dia tidak bisa tumbuh. Yang kedua adalah sampah, karena sampah-sampah plastik kalau sudah nyantol mau terbang? dia semakin banyak. Kalau kena siapa sih? dia akan membuat beban daripada dia akan kecabut dari akar-akarnya. Karena Rhizophora itu dia tidak tinggi dulu tapi dia ke bawah dulu. Tunjangnya nancep dulu, Ya, baru dia tumbuh ke atas. betul. Kira-kira untuk anakannya sendiri itu sampai dia kuat untuk berdiri sendiri misalnya tanpa topangan-topangan. Setahun. Setahun ya Pak? Tanamnya itu Enggak. kalau paling ideal Enggak itu dengar itu. bulannya itu Soalnya bulan ini tidak biar ada nggak ombak, kelihatan itu. tidak ada Ini air coba tinggi. berhenti. Jadi disesuaikan gitu ya? Disesuaikan dengan Digedein alamnya dikit faktor. ya. Jadi kalau semuanya bulan-bulan kayak gini kan tinggi-tingginya ombak. Jadi Tidak kita disarankan bulan. untuk yang daerah Wonorejo sendiri itu jenis-jenis flora, jenis-jenis hewan-hewannya, yang biasanya ada di sekitar sini mungkin burung-burung atau ada atau gimana itu ada nggak? Ada sih kalau untuk hewan tersebut. Jadi untuk burungnya, burung di sini yang mendominasi adalah yang salah satu yang warna putih itu tadi adalah burung bangau. Terus yang leher panjang itu adalah burung migrasi. Burung bangau migrasi dari Australia. Lehernya panjang-panjang itu. Dari Australia? Iya, itu dari Australia. Kalau yang pendek-pendek itu lokal. Nah, ini yang panjang itu dari Australia. Burung bangau dari dia itu bertelur di sini, membesarkan anaknya di sini. Kalau sudah besar, nanti dibawa ke sana lagi. Oh, jadi dia itu diambil ke hutan asli cuma menumpang bersenang jam saja. Iya, dikarenakan di sini adalah untuk daripada sumber makanannya melimpah. Mungkin selain burung-burung itu mungkin ada hewan-hewan lain nggak? Misalnya ikan-ikanan yang juga sering ditemui di hutan-hutan ini atau buaya atau apa gitu ada nggak? Kalau ikan itu banyak dari ikan belang, musim, patin, banyak kalau di ikannya beranak, terus ikan dan masih banyak lagi ikan muara kalau di sini lengkap ikan lokal ikan muara. Terus sekarang berang-berang pun juga ada ular pun juga ada ular piton kayak gitu. Terus tapi untuk buaya untuk saat ini belum pernah kita jumpai. Belum ya? Oh, jadi buat apa? Terus jadi untuk jenis kepiting bakau, karena kepiting bakau tersebut dia rumahnya itu ada di akar-akar pohon bakau itu tadi. Jadi di akarnya sih kayak Rhizophora gitu. Ya Rhizophora kayak gitu, Avicennia, Rhizophora. Itu dia pohon apa? Itu
hidupnya di habitat tersebut. Jadi dia kalau kepiting-kepiting tersebut makan kalau dia pada waktu pasang baru dia keluar. Kalau pada waktu dia sore dia masuk. Ini sudah sampai. Sudah sampai. Baru nanti turun di sini. Kita turun di sini baru jalan. Nah, teman-teman, ini adalah kawasan muara dari wisata mangrove Wonorejo. Kalau baunya sih harum. Oh iya, kayak wangi gitu. Ininya yang ditanya ini. Nah, ini yang buat pewarna. Pewarnanya itu ya. Jadi ini 1 kilo perbandingan 1 liter itu cuma ketemu 80 mili. Jadi ini 1 kilo dicampur 1 air. kilo ini Sari-sarinya kayak 1 kilo ini bukan 1 kilo ini berarti kan 1 kilo ini buahnya toh. Ini direbus sampai menghasilkan 80 mili dari seliter. Jadi 1 liter air 1 kilo ini Warna bukan. batik. Oh, warna batik. Oh, Ya. Iya, batik tadi. dan warnanya premium ya, Pak ya? Iya, dan harganya mahal. Kenapa kok harganya mahal? Ya itu tadi. Kayu ini bukan kayu dari Surabaya. Kayu bak mangrove-nya betul. Ini bukan kayu mangrove, ini jenis kayu Kalimantan sampai sini. Oh, dari Kalimantan ke Dari sini. Kalimantan. Ini saya perang ke sampah cuy, ini bukan saya gimana ini. Oh nggak sih kayak bawahnya got itu. Nah, sekarang kita sedang mengambil sedimen nih untuk bahan penelitian kami. Tapi karena di beberapa tempat sedimennya lebih tercampur sampah, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil sedimen di spot lain. Apa? Apa, Mbak? Hobi apa sih? Mbak, aku wis masuk ya, yo. Mbak. Sorry aku ya. Astaga. Tidak. Tidak. Loh, udah Nangis, Cak. Iya, tugas akhir ini. Ayo wes, aku wes nyemplung. Itu dibantuin Ferdi, dibantuin Ferdi. Ya, ayo. Sama aku, Takut ular kata ada buaya. sama aku. Takut Saya buaya. nggak bisa lihat dasarnya, Mas. Saya takut. Itu si Sama Ferdi. aku, wes, ayo sama aku, ambilin wes. Ambil itu. Save.
Kalau sebelah sana sudah pasir. Pak, ini berak langsung jatuh ke laut ya? Iyalah. Iyalah. Kan udah larut. Jadi nggak apa-apa. Nanti tesismu ambil di sini lagi. Nanti diangkat dari sini aja, nanti jalannya ini aja. Nggak usah bawa. Iya, nanti diangkat dari sini. Udah. Kali mana? Kali mana? Di sini kan? Di sini kan Tak ambil. apa nih? Ambil ini loh. Biar jalan. Kita kan? Itu tadi kegiatan kita selama di hutan mangrove Wonorejo. Terima kasih sudah mengikuti kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!